Hey Sobat Sarana, selamat datang kembali di channel Sarana Sejarah. Pada video hari ini kita akan membahas tentang Sungai Ciliwung sebagai salah satu sungai ikonik di Pulau Jawa, Indonesia. Menelusuri sejarah panjang dan peran ekologis sungai ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Sebelum masuk ke videonya jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman atau saudara kalian agar makin bertambah wawasan pengetahuan sejarah kalian. Kemudian jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten sejarah seru dari kami, Sarana Sejarah Sarana Belajar Sejarahmu. Asal-usul sejarah Sungai Ciliwung. Membahas asal-usul dan keberadaan awal Sungai Ciliwung di Pegunungan Puncak, Jawa Barat. Menjelaskan perjalanan sungai dari hulu hingga dataran rendah Jakarta. Ciliwung, atau biasa ditulis Ciliwung adalah salah satu sungai terpenting di Tatar Pasundan, Pulau Jawa, Indonesia, terutama karena melalui wilayah ibu kota, DKI Jakarta, dan kerap menimbulkan banjir tahunan di wilayah hilirnya. Panjang aliran utama sungai ini adalah hampir 120 km dengan daerah tangkapan airnya, daerah aliran sungai, seluas 387 km. Sungai ini relatif lebar dan di bagian hilirnya dulu dapat dilayari oleh perahu kecil pengangkut barang dagangan. Wilayah yang dilintasi Ciliwung adalah Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Provinsi DKI Jakarta. Hulu sungai ini berada di dataran tinggi yang terletak di perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, atau tepatnya di mata air Gunung Gede, Gunung Pangrango dan Telaga Saat yang terletak di lereng Pegunungan Jonggol sebelah utara kawasan Puncak Bogor. Setelah melewati bagian timur kota Bogor, sungai ini mengalir ke utara, di sisi barat Jalan Raya Jakarta Bogor, sisi timur Depok, dan memasuki wilayah Jakarta sebagai batas alami wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Ciliwung bermuara di daerah Luar Batang, di dekat Pasar Ikan Sekarang. Di sebelah barat, Das Ciliwung berbatasan dengan Das Cisadane, Das Kali Grogol dan Das Kali Krukut. Sementara di sebelah timurnya, das ini berbatasan dengan Das Kali Sunter dan Das Kali Cipinang. Peran sejarah Sungai Ciliwung. Berdasarkan sejarah, Sungai Ciliwung tercatat sudah ada sejak masa Kerajaan Pajajaran. Dahulu, sungai ini memiliki lebar yang cukup luas dengan panjang aliran utama seluas 120 km dengan area tangkapan air seluas 387 km persegi. Karenanya, pada zaman dulu sungai ini sangat dihormati masyarakat kota Batavia sebagai sumber ekonomi dan air minum penduduk. Sekarang, Sungai Ciliwung memiliki warna kecoklatan dengan timbunan sampah di pesisir sungai. Tapi, pada abad ke-19, Sungai Ciliwung terkenal dengan airnya yang sangat jernih. Bahkan, kejernihan airnya membuat sungai ini mendapat julukan Ratu dari Timur di era kerajaan. Bahkan pemerintah kolonial Belanda juga terpukau dengan kejernihan dan keindahan Sungai Ciliwung sampai mengambil alih pengelolaan sungai ke kolonial Belanda. Sungai ini juga menjadi jalur transportasi, sumber air, dan pusat kegiatan ekonomi sejak zaman kolonial hingga modern. Perkembangan Sungai Ciliwung yang melintasi kota Jakarta. Menggali perjalanan Sungai Ciliwung saat melintasi kota Jakarta, termasuk peran dalam pembangunan dan urbanisasi. Menyoroti dampak pembangunan terhadap kondisi sungai dan upaya pemulihan ekosistem. Pesona keindahan Sungai Ciliwung yang dikelilingi hutan-hutan mulai berubah secara perlahan. Setiap tahun hutan mulai digarap untuk memperluas lahan pemukiman warga dan infrastruktur. Sampai akhirnya, di tahun 1689 terlihat warna air aliran Sungai Ciliwung cenderung keruh dan berlumpur di pancuran waduk di Pancoran. Tantangan lingkungan dan konservasi Sungai Ciliwung. Tantangan lingkungan yang dihadapi Sungai Ciliwung, seperti pencemaran, penyalahgunaan lahan, dan banjir. Melakukan konservasi, restorasi, dan pengelolaan Sungai Ciliwung untuk menjaga kelestarian lingkungan. Walaupun begitu, Sungai Ciliwung tetap eksis di masyarakat sebagai tempat untuk kebutuhan rumah tangga, seperti mandi, mencuci pakaian, dan hajat keperluan lain. Tidak hanya itu, sungai yang membentang luas ini juga dijadikan sumber pendapatan warga pada masanya. Warga bisa menawarkan jasa perahu untuk menyeberang, mengirim barang, sampai menawarkan jasa binatu. Jejak budaya dan warisan dari Sungai Ciliwung zaman dulu. Menyoroti warisan budaya dan sejarah Sungai Ciliwung, termasuk cerita dan mitos yang berkembang sepanjang aliran sungai.
mengulas tradisi dan kegiatan masyarakat yang terkait dengan sungai sebagai cagar budaya dan identitas lokal. Menurut seorang sejarawan yang bernama Bogor Saleh Danasasmita, 1933 hingga 1986, Sungai Ciliwung merupakan satu dari 4 benteng pertahanan di era Kerajaan Pajajaran, 1482-1567. Di era tersebut, Kerajaan Pajajaran bersikukuh dengan Kesultanan Banten. Bahkan disebutkan Kesultanan Banten membutuhkan 40 tahun untuk menembus Pakuan, Bogor, karena keberadaan Sungai Ciliwung. Seusai masa kerajaan, Belanda mulai masuk ke Indonesia dan mengambil alih pengelolaan sungai kepada kolonial Belanda. Saat itu, Belanda merasa bahwa Ciliwung merupakan simbol penting, sehingga mereka merawat dan menjaga hulu Ciliwung dengan baik. Eksplorasi ekowisata dan pemanfaatan berkelanjutan untuk Sungai Ciliwung. Potensi Sungai Ciliwung sebagai destinasi ekowisata yang menarik dan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Kami mengajak penonton untuk mendukung pemanfaatan berkelanjutan sungai sebagai sumber kehidupan dan warisan alam. Dalam sejarah, Sungai Ciliwung tercatat lebih dari 270 ikan endemik hidup di sungai ini. Bahkan, ikan-ikan ini menjadi sumber konsumsi sampai pendapatan warga pada masanya. Sayang, akibat perluasan pemukiman warga dan beragam aktivitas pencemaran lainnya, sekarang Sungai Ciliwung hanya memiliki 20 jenis ikan yang berada di sekitar Cianjur dan Bogor. Selain ikan, hewan-hewan khas bantaran seperti ular, bulus, kura-kura, sampai kupu-kupu hidup di sekitar Sungai Ciliwung yang dikelilingi oleh hutan. Sedangkan di bagian muaranya terdapat buaya, burung bangau, dan berang-berang. Sayang, hewan-hewan ini sudah punah sehingga kita tidak bisa melihat keindahan alam dan satwa dari dekat. Kesimpulan dan harapan akan masa depan. Perjalanan sejarah Sungai Ciliwung yang kaya akan cerita dan peranan dalam kehidupan masyarakat. Mengajak penonton untuk merenungkan keberadaan dan kelestarian Sungai Ciliwung sebagai aset berharga yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Tanggal 11 November diperingati sebagai Hari Ciliwung sejak tahun 2012. Alasannya, pada 11 November 2021 lalu telah ditemukan 2 ekor bulus atau sejenis kura-kura yang sebelumnya sudah dianggap punah. Dengan kehadiran hewan ini menunjukkan eksistensi hewan endemik di sekitar Ciliwung harus dijaga habitatnya. Terima kasih kepada penonton yang telah menonton video kami tentang sejarah Sungai Ciliwung, dalam menjaga keberlangsungan dan kelestarian Sungai Ciliwung. Semoga menginspirasi penonton untuk turut serta dalam upaya pelestarian lingkungan dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Sampai jumpa di video selanjutnya, di Sarana Sejarah Sarana Belajar Sejarahmu.